Selamat malam semuanya. Akhirnya momen yang kalian tunggu-tunggu dari tadi datang juga kan? Aku tahu kalian pasti udah bosen dan ngantuk dengerin penampilan penyanyi-penyanyi sebelum aku tadi. Tenang ya, malam ini telinga kalian bakal dimanjain sama suara yang sesungguhnya. Nggak usah ada yang berkedip, karena malam ini panggung ini cuma milik aku seorang. Oke mas pemusik, mainkan nada yang paling tinggi ya. Kita tunjukin kelas kita yang sebenarnya. Emang dari dulu sampai sekarang gak akan pernah ada yang bisa tandingin suara aku di kampung ini. Kamu lihat sendiri kan Susi, pas aku tarik nada tinggi di lagu terakhir, itu orang-orang yang lagi ngantri prasmanan sampai berhenti ngunyah, sampai penonton langsung melongo, gak kedip lagi. Aduh iya banget Mbak Nina, malah aku tadi lihat ada bapak-bapak di barisan depan sampai bangetnya lebar banget, kayak mau kemasukan lalat. Suara Mbak Nina tuh emang magis banget, merinding aku dengarnya dari tadi Mbak. Iya Mbak Nina, penontonnya ramai banget malam ini. Lapangan samping rumah yang punya hajat aja sampai penuh sesak, meluber ke jalanan gara-gara orang pengen lihat Mbak Nina. Ya jelas rame lah, logika aja. Mereka itu datang ke hajatan ini rela berdesak-desakan. Ya cuma mau dengar aku nyanyi, bukan mau lihat dekorasi tendanya atau mau makan makanannya. Coba kalau penyanyinya sebelum aku tadi yang tampil, siapa itu namanya? Rara ya? Nah, kalau anak ingusan itu yang megang mic lama-lama, yang ada penontonnya malah bubar jalan. Pada pulang ke rumah masing-masing, karena kupingnya budek dan sakit dengan suara falsnya. Permisi, selamat malam Mbak Nina. Wah, penampilannya luar biasa sekali. Tadi benar-benar bikin acara hitanan anak saya jadi kelihatan mewah banget. Terima kasih banyak ya Mbak. Oh, Pak Joko ya? Sama-sama. Gimana? Nggak rugi kan ngundang aku? Sukses besar kan acara anak kamu? Tentu tidak Mbak, ini sesuai kesepakatan kita di awal ya Mbak. Ini honor buat penampilan Mbak Nina malam ini. Mohon diterima dan dihitung dulu ya Mbak. Pas ya Pak Joko, jangan sampai ada yang kurang loh, soalnya jadwal Mbak Nina ini padat banget minggu-minggu ini. Susi, ya pasti pas dong. Pak Joko kan tahu sendiri nilai jual acara hitan ini tuh bertumbuh penuh di suara aku. Iya betul, itu saya tahu. Kalau bayaran aku paling mahal di antara penyanyi lain yang kamu undang malam ini, ya itu wajar banget. Ada harga, ada kualitas. Jangan samain aku sama penyanyi-penyanyi murah yang bayarannya cuma recehan ya Pak. Suara emas kayak gini nih, susah dicari tandingannya. Iya Mbak Nina, saya paham betul. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ke depan lagi ya. Mau menemui tamu-tamu yang lain. Sekali lagi terima kasih Mbak Nina. Iya, silakan Pak Joko. Kamu lihat kan Sus, sampai yang punya hajatan aja harus nunduk-nunduk begitu sama aku. Makanya di dunia ini tuh yang penting kualitas. Kalau kualitasnya nomor satu kayak aku, semua orang juga bakal berlutut. Mbak Siti, dengar-dengar dari anak orkes kemarin malam kamu nyanyi di acara syukuran sunatan di desa sebelah ya? Desa yang pelosok deket kaki bukit itu kan? Iya Nin, alhamdulillah. Gimana rasanya manggung di sana? Bayarannya murah banget kan? Pasti cukup buat beli beras seminggu sama bayar listrik. Berapapun yang dikasih sama panitia kemarin, tetap aku terima dengan lapang dada. Rezeki itu kan sudah ada yang ngatur porsinya masing-masing, gak akan tertukar. Mbak Siti mah dari dulu selalu ngomong begitu omongannya. Itu mah alasan klasik yang sengaja dibuat-buat sama orang-orang kualitasnya suaranya pas-pasan. Biar kelihatan ikhlas dan berjiwa besar di depan orang. Zaman sekarang itu kita harus realistis Mbak. Kita jual suara, bukan jual kelas pengajian. Gengsi dong kalau dihargai murah terus. Realistis itu boleh Nin, kita menghibur orang yang lagi punya hajat. Gak semua orang di desa pelosok punya uang banyak buat ngundang biduan mahal. Masa karena mereka gak punya uang, mereka gak berhak dapat hiburan yang layak? Ya itu mah urusan mereka kali Mbak, bukan urusan kita. Kalau kualitas suaranya kayak aku begini, panitia di kota aja sampai mikir 2 kali kalau mau nawar murah. Mereka tahu diri, suara aku ini kelas kakap, bukan kelas teri. Makanya kalau dipikir-pikir kasihan juga aku lihat Mbak Siti. Udah senior, jam terbang tinggi, tapi bayarannya jalan di tempat gara-gara nerima acara kecil terus. Aku bersyukur banget dengan apa yang aku punya sekarang Nin. Suara ini titipan, kapan aja bisa diambil kembali sama yang di atas. Aduh, udah
Udahlah, gak usah bawa-bawa takdir, Mbak. Makanya, mending Mbak Siti dengerin saran aku deh. Mulai besok, coba belajar teknik vokal lagi sama aku. Boleh kalau aku nggak sibuk ya. Nanti aku ajarin gimana caranya ambil napas panjang dan cara nembak nada tinggi biar melengking tanpa fals. Biar tarif manggung Mbak Siti bisa ikutan naik kelas. Biar Mbak Siti juga nggak terus-terusan manggung di depan panggung triplek acara syukuran kecil yang sound systemnya aja kresek-kresek begitu. Ampun Dera, berisik banget tahu nggak? Suara kayak ban bocor begitu kok pede banget sih diulang-ulang dari tadi. Aku yang baru jalan di depan gang rumah kamu aja sampai bisa denger lengkingan suara kamu itu sumbang tahu. Kamu mau serius ikutan festival musik desa minggu depan dengan modal suara yang bikin gendang telinga mau pecah begini? Aku kan masih belajar Mbak Nina. Maaf kalau suaraku ganggu jalanan depan. Tapi kata guru vokalku kemarin, artikulasi sama pernapasan perut aku emang harus sering-sering dilatih biar pas nada tinggi nggak gampang fals. Makanya aku coba ulang-ulang terus bagian ini. Alasan, guru vokal kamu itu coba mau ngambil uang kamu aja, makanya ngomong begitu. Dengar ya Rara sayang, mau kamu dilatih sampai tua bangka, sampai jenggotan sekalipun, suara kamu itu nggak akan pernah bisa nyamain atau bahkan mendekati kualitas suara aku. Sadar diri dong, bakat penyanyi itu ya bawain lahir, anugerah emas yang cuma dikasih sama orang-orang terpilih kayak aku, bukan langsung dari modal keseringan pencet-pencet keyboard murahan kayak begini. Tapi kan gak ada salahnya kalau aku mau coba dari dulu ikut festival, Mbak. Aku cuma pengen cari pengalaman panggung, pengen tahu rasanya dinilai sama juri. Kalah atau menang itu urusan belakangan. Yang penting aku udah berani coba buat maju. Cari pengalaman kata kamu. Jangan naif deh. Daripada nanti kamu cuma malu-maluin diri sendiri di atas panggung besar, mending kamu dengerin nasihat aku sekarang. Sebelum terlambat dan nama kamu jelek, mendingan kamu di rumah aja deh, bantuin ibu kamu cuci piring di dapur atau sapu-sapu rumah, itu jauh lebih berguna. Festival musik desa minggu depan itu tempatnya para profesional kelas kakap kayak aku, bukan tempat penampungan buat penyanyi amatiran yang nadanya masih lari-larian kayak dikejar setan, paham? Nina, kamu mau daftar festival desa ini juga toh? Iya Pak RT. Tapi maaf ya Nin, jalurnya harus antri di belakang dulu. Itu kasihan teman-teman penyanyi yang lain sudah nunggu dari 1 jam yang lalu, berdiri panas-panasan. Aduh Pak RT, tolong deh ya. Masa penyanyi bintang sekelas aku yang namanya udah terkenal di mana-mana disuruh antri panas-panasan bareng mereka sih? Emang ketentuannya seperti itu Nina. Jadwal aku tuh padat Pak. Lagian jujur ya Pak RT, sebenarnya aku tuh heran deh sama panitia. Percuma banget tahu nggak bikin festival musik kayak begini tiap tahun. Cuma buang-buang anggaran desa dan buang-buang tenaga kalian aja. Kok kamu ngomongnya ketus begitu Nin? Festival ini kan dibuat resmi atas hasil rapat desa. Ini wadah bagus buat menyalurkan bakat warga desa kita. Biar anak-anak muda di sini punya panggung buat nunjukin kemampuan mereka. Woi Nina, kalau mau daftar ya antri aja, kenapa sih? Gak usah sok ngatur-ngatur anggaran desa. Emangnya kamu siapa? Semua di sini juga punya hak yang sama buat daftar. Berisik ya, kamu mending diem deh Don. Sadar diri aja. Ucapan aku ada benernya kan Pak RT? Hasil lombanya itu dari sekarang udah pasti ketebak. Kasat mata banget. Pasti piala bergilir sama hadiah utamanya bakal jatuh ke tangan aku lagi kayak tahun-tahun kemarin. Semua peserta punya kesempatan yang sama Nina. Juri tahun ini didatangkan dari kota, jadi penilaiannya bakal sangat objektif dan ketat. Mau jurinya didatangkan dari planet lain juga nggak ngaruh Pak. Emang ada orang di sini yang punya suara kelas aku? Nggak ada sama sekali Pak, kosong. Jadi daripada ribet, mending sini formulirnya, aku buruan dicatat. Aku mau ada urusan lain. Ya ampun,
Mata sama telinga aku sampai sakit banget lihat pemandangan di dalam ruangan sempit ini. Kumpulan penyanyi kelas teri lagi pada kumpul arisan ya? Atau lagi pada mimpi berjamaah biar bisa mendadak jadi bintang panggung minggu depan? Lucu banget asli. Nin, tolong ya, kalau kamu datang ke sini cuma mau mengacau atau nyari ribut, mending kamu keluar sekarang juga deh. Pintunya masih terbuka lebar. Kita semua di sini lagi bayar sewa studio, lagi serius latihan buat bagi-bagi porsi lagu. Biar aransemennya rapi pas festival nanti. Udah jangan ganggu. Alah, Doni, mau aransemennya dibuat serapi atau semewah musik orkestra sekalipun, itu semua nggak bakal bisa nyelamatin kualitas suara kalian yang pas-pasan dan standar itu. Mau ditutupin pakai alat musik mahal juga tetap bakal kedengeran aslinya. Denger ya kalian semua yang ada di dalam ruangan ini, kalau kalian itu masih punya urat malu sedikit aja atau punya harga diri yang tersisa, mendingan sekarang robek-robek deh tuh formulir pendaftaran festival kalian. Maksud kamu apa sih, Nin? Kok kamu malah nyuruh-nyuruh kita mundur? Sombong banget sih jadi orang. Maksud aku ya jelas biar kalian gak usah buang-buang waktu, daripada nanti pas hari H di panggung besar kalian mendadak stres, kena demam panggung, gemeteran, terus turun dari panggung nangis. Aku ngomong begini tuh karena aku kasihan sama kalian, tahu nggak? Mbak Nina, tolong ya, nggak usah keterlaluan dan merendahkan orang kayak gitu. Kita semua yang ada di studio ini punya hak dan kesempatan yang sama buat tampil di festival desa. Kita semua juga punya niat baik buat menghibur warga desa yang udah kangen sama acara musik. Menghibur kata kamu, Rara? Aduh, jangan mimpi ketinggian deh. Yang ada pas kamu atau mereka naik ke atas panggung dan buka mulut, warga yang menonton juga langsung pada bubar jalan karena mau muntah dengan suara sumbang kalian itu. Kita nggak seburuk itu kok, Mbak. Ingat ya kalimat aku ini baik-baik di festival malam puncak nanti. Aku bakal bawain lagu paling susah, yang nadanya paling tinggi bervolume penuh, yang gak akan pernah bisa kalian capai atau tiru seumur hidup kalian. Buktiin aja, Mbak, jangan cuma ngomong doang. Ingat, sombong itu bakal jatuh ke tangan sendirinya. Kalian bakal menanggung malu. Jadi sebelum nama kalian hancur dan dipermalukan habis-habisan sama penampilan sempurna aku di depan ribuan penonton nanti, mending kalian semua sadar diri dan mundur dari sekarang. Bye. Astaga, benar-benar keterlaluan itu orang. Sombongnya udah kelewat batas. Wah, panggungnya gede banget ya tahun ini. Pasti festivalnya bakal meriah banget besok malam. Jelas bakal meriah banget dong, Bu. Soalnya bintang utamanya kan aku. Panggung semoga itu emang sengaja buat yang pantas buat menyambut penampilan aku. Oh, Nino, berarti besok kamu bakal tampil habis-habisan ya? Kemarin saya dengar Rara sama penyanyi lain juga latihannya rajin banget loh di studio. Alah, mereka latihan sampai subuh tiap hari juga nggak bakal ngaruh, Bu. Lihat aja besok malam. Aku bakal bikin panggung besar ini bergetar sama suara mas aku. Siapapun penyanyi desa ini yang kemarin berani sok-sokan nantang atau daftar festival, siap-siap aja mentalnya kena. Oh gitu ya. Ya iyalah, mereka bakal nangis di pojokan backstage karena minder dan malu pas lihat penampilan aku yang sempurna tanpa celah sedikit pun. Jadi ibu-ibu besok jangan lupa ya datang di paling depan buat saksiin siapa ratu panggung yang sesungguhnya. Selamat malam semuanya. Akhirnya momen yang kalian tunggu-tunggu dari tadi datang juga kan? Aku tahu kalian pasti udah bosen dan ngantuk dengerin penampilan penyanyi-penyanyi sebelum aku tadi. Tenang ya, malam ini telinga kalian bakal dimanjain sama suara yang sesungguhnya. Nggak usah ada yang berkedip, karena malam ini panggung ini cuma milik aku seorang. Oke mas pemusik, mainkan nada yang paling tinggi ya. Kita tunjukin kelas kita yang sebenarnya. Aku nangis membayangkan
coba kamu cek kabel jalur panggung deh. Ini kenapa indikator vokal si Nina mendadak lompat ke zona merah begini ya? Padahal volumenya belum aku maksimalin. Kabel aman kok mas, semuanya nancep bener. Tapi ini aneh banget, kok mesin amplifiernya panas cepet banget ya. Bunyinya juga kayak ketahan di dalam. Waduh, coba lu dengerin suara monitor panggung itu. Kok frekuensinya malah berantakan begini? Aduh, aku nggak tahu ini kenapa ya. Ini kayak ada suara frekuensi lain yang maksa masuk ke dalam sistem kita. Bukan suara musiknya, tapi kayak suara orang lagi ngomong bergema. Cepetan cek buruan, jangan sampai kita yang disalahin sama Pak RT kalau acaranya berantakan. Iya, iya. Ini kenapa jadi kayak gini ya? Hahaha, suara kamu itu nggak enak didengar, Rara. Coba kamu dengerin baik-baik deh. Itu sound sistemnya rusak atau gimana ya? Kok suara musiknya malah makin pelan, tapi malah ada suara orang ngomong. Iya, kok merinding ya? Suara kayak suara Nina, tapi bukan lagi nyanyi. Coba dengerin kalimatnya itu, kan kata-katanya yang persis dia omongin Nina pas menghina penyanyi lain kemarin. Pak RT, ini soalnya kenapa? Kok malah keluar suara gemak, kayak suara ban bocor? Mending di rumah aja cuci piring. Itu kan suara Nina pas ngetawain Rara minggu lalu. Kok bisa kedengeran sekampung begini? Astaga, benar, semakin Nina coba nyanyi kencang, itu suara ejekan dari speaker malah makin keras menggema dari segala arah. Ini mah bukan soundnya yang rusak, tapi emang kelakuannya dia lagi dibongkar sama yang maha kuasa. Lihat tuh, mukanya Nina langsung pucat banget di atas panggung. Itu si Nina kenapa nyanyinya kayak gitu ya? Udah, nggak usah dipikirin. Mending kita lanjut makan aja yuk. Ini basreng dan keripik kacanya enak banget loh. Kamu kalau mau beli tinggal tap gambarnya di layar ya buat stok. Mbak Koko, kayaknya saya mau cek ke sana deh. Saya duluan ya, Mbak. Ini gimana ceritanya? Orang operator sound dibilang nggak ada yang utak-atik mic-nya. Tapi kenapa suara gemah hinaan si Nina malah makin kenceng muter-muter di lapangan? Warga udah pada ribut di bawah. Mbak Siti, aku takut. Itu suara dari speaker jelas banget. Bilang kumpulan penyanyi kelas teri nggak usah punya urat malu. Itu kan kalimat yang Mbak Nina ucapin ke kita pas di studio latihan kemarin. Astagfirullahaladzim, ini udah bukan perkara teknis lagi Pak RT. Ini teguran langsung ke omongan Nina diulas tunai di tempat dia selalu menyombongkan diri. Terus kita mesti gimana Mbak Siti? Mau dimatiin listriknya juga nggak bisa. Tombol saklarnya mendadak macet total kata orang di belakang. Kita jangan tinggalin dia, Ra. Bagaimanapun Nina itu teman kita. Biar ini jadi pelajaran besar buat dia. Tapi nanti gitu dia udah nggak kuat, kita harus langsung bantu di atas panggung. Nggak boleh kita balas dendam atau malah ngetawain dia. Kalian tunggu di sini ya. Saya sama yang lain bakal urus ini. Menangis. Suara kalian cuma bikin telinga sakit. Belajar sampai tua juga nggak bakal bisa nyamain aku. Kamu nggak pantas kelas sama aku, rezeki murahan. Enggak, berhenti. Tolong matiin soundnya. Aku nggak ngomong itu sekarang. Pak RT, tolong aku. Operator, matiin mic-nya. Siapa sih di sini yang pantas sejajar sama aku? Nggak ada. Mending kamu di rumah aja deh, bantuin ibu kamu cuci piring. Ampun, astagfirullah, kuping aku sakit banget, kepala aku mau pecah, tolong berhenti.
Rara, Mbak Siti, terima kasih banyak ya udah mau datang ke rumah aku. Jujur, sejak kejadian malam festival itu, aku sempet takut nggak akan ada orang yang mau lagi bicara sama aku. Aku bener-bener minta maaf atas segala kesombongan, keangkuhan, dan semua kalimat menyakitkan yang pernah aku keluar dari mulut aku. Udah Mbak Nina, nggak usah diingat-ingat lagi. Kita semua di sini udah maafin Mbak Nina kok. Tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Kejadian malam itu kan udah kelewat. Bener Nin, manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Kejadian malam itu adalah tanda kalau Tuhan masih sayang sama kamu. Makanya kamu ditegur langsung supaya nggak terjerumus lebih jauh ke dalam penyakit hati. Suara bagus itu cuma titipan sementara Nin. Iya Mbak Siti, malam itu aku sadar bakat yang aku punya sama sekali nggak bisa bikin aku lebih mulia atau lebih tinggi dari orang lain di dunia ini. Mulai sekarang aku janji nggak akan ada lagi kata-kata yang meremehkan orang lain. Kalau nanti aku manggung lagi, aku mau kita semua maju bareng-bareng. Aku mau bantu Rara dan penyanyi pemula lainnya biar bisa berkembang sama-sama. Wah serius Mbak Nina? Wah aku sih seneng banget kalau bisa diajarin teknik vokal langsung sama Mbak Nina. Iya Ra, kita latihan bareng-bareng ya. Mulai detik ini kita saling dukung, saling jaga perasaan dan saling merangkul, bukan lagi saling menjatuhkan.